Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mea Cahyani Tias, Eka Nurwidya Marwanti, Putri Umi Yulida, dan Farisma Gadis Febriana. Kami akan menjelaskan tentang sekolah sebagai sistem sosial. Saya, Farisma Gadis Febriana, dengan NIM 2301419016 akan menjelaskan tentang pengertian sistem sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem sosial. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama secara keseluruhan berdasarkan suatu tujuan bersama. Di dalam sistem, masing-masing unsur saling bergantung, saling berkait, dan saling berinteraksi. Sistem sosial merupakan salah satu pendekatan di dalam sosiologi. Yang menggali konsep sistem sosial adalah pendekatan fungsional struktural. Suatu pendekatan tersebut menganggap bahwa masyarakat sebagai suatu sistem fungsional yang terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Struktural memandang masyarakat seperti layaknya organisme biologis yang terdiri dari komponen-komponen atomistis dan memelihara hubungan integratif sistemik agar metabolisme kehidupan tetap terjaga. Demikian penjelasan integratif sistemik agar metabolisme kehidupan tetap terjaga. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian sistem sosial. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mea Cahyani Tias, NIM 140141812. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Gadis tadi mengenai pendekatan fungsional struktural. Nah, menurut Naskio tahun 1984, pendekatan fungsional struktural sebagaimana telah dikembangkan oleh Parson dan para pengikutnya dapat dikaji melalui sejumlah asumsi dasar sebagai berikut ini. Yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu sama lain. Dengan demikian, hubungan pengaruh mempengaruhi bagian tersebut itu bersifat ganda dan interaktif. Nah, meskipun integrasi sosial sulit mencapai kesempurnaan, namun secara mendasar sistem sosial cenderung bergerak ke arah equilibrium atau keseimbangan yang bersifat dinamis. Dan dalam menanggapi suatu perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan terjadi di dalam sistem beserta akibatnya itu dapat diminimalisir. Dan kemudian sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan senantiasa itu terjadi, namun dalam jangka panjang keadaan tersebut akan berakhir pula melalui kebiasaan-kebiasaan dan proses institusionalisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Eka. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Nurwidya Marwanti, NIM 14014180113. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mea Cahyani Tias. Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial itu timbul melalui 3 macam kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial itu terhadap perubahan-perubahan yang datangnya dari luar atau biasa disebut extra system change. Kemudian yang kedua, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional. Yang ketiga, penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat. Nah, sistem sosial di dalam sekolah. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Sesuai dengan pendekatan fungsional struktural, lembaga sekolah ini diibaratkan masyarakat kecil yang memiliki kekuatan organis untuk mengatur dan mengelola komponen-komponennya. Bagian-bagian tersebut diatur dalam dan terintegrasi dalam naungan sistem kendali sosial yang berwujud organisasi formal.
Pedoman formal merupakan rujukan fundamental dari seluruh latar belakang sikap dan perilaku para pengembang status dan peran di sekolah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Umi Yulida, NIM 140141804. Oke, selanjutnya yang saya ingin paparkan adalah kedudukan dalam sekolah. Kedudukan dalam sekolah itu seperti apa sih? Sekolah, seperti sistem sosial lainnya, dapat dipelajari berdasarkan kedudukan anggota dalam lingkungannya. Setiap orang di dalamnya, sekolah khususnya, memiliki persepsi dan ekspektasi sosial terhadap kedudukan atau status yang melekat pada diri warga sekolah. Semisal contohnya seperti kepala sekolah, guru-guru, staf administrasi, dan lain-lainnya. Beberapa kedudukan dibentuk dan dibangun berdasarkan sistem klasifikasi sosial. Di antaranya adalah kedudukan berdasarkan jenis kelamin. Maksudnya ada pria dan juga ada wanita di dalam satu sistem sosial sekolah. Yang kedua adalah kedudukan berdasarkan struktur formal di lembaga. Ini seperti ada kepala sekolah, ada guru, ada staf administrasi, ada TU, dan lain sebagainya yang berada di dalam sistem sosial sekolah itu sendiri. Yang ketiga yaitu kedudukan berdasarkan usia. Pengakuan ini dikategorikan sosial berdasarkan konstruksi sosial sekolah sebagai lembaga pendidikan. Semisal ada umur, diketahui dari umurnya untuk dilaksanakan seperti pensiun seperti itu. Nah, yang nantinya digunakan seperti itu. Yang keempat adalah kedudukan berdasarkan lahan garap di sekolah. Maksudnya lahan garap ini adalah pada dasarnya tiap-tiap status di sekolah akan membentuk wilayah-wilayah sektoral dengan ruang lingkup pekerjaan. Nah, semisal guru ruang lingkupnya adalah di dalam kelas. Guru bisa disebut sebagai pemimpin atau yang lebih tinggi di dalam kelas, misal seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah interaksi di sekolah. Menurut Horton dan Hart tahun 1999, sistem interaksi di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan 3 perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat luar. Ini seperti ada kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar, semisal guru mengajak siswanya untuk pergi berolahraga di luar. Nah, jika keluar pasti kan akan berinteraksi dengan warga sekitar sekolah itu, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hubungan di internal sekolah lintas kedudukan dan perannya. Semisal siswa diajak untuk berinteraksi dengan kepala sekolah, dengan guru, atau mungkin tukang bersih-bersih seperti itu. Yang ketiga yaitu hubungan antar individu pengembang status dan kedudukan yang sama. Ini bisa juga disebut sebagai guru dengan guru, atau guru dengan staf administrasi, atau murid dengan murid. Itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua walaupun memiliki status atau strata yang berbeda, tetapi dalam kedudukan sosial tetap sama seperti itu. Mungkin itu pemaparan yang dapat kami kelompok 3 sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin disampaikan, bisa nanti disampaikan dalam forum diskusi yang nantinya akan kita bentuk. Oke, sekian dari saya atau sekian dari kami dari kelompok 3 manajemen sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.